Kita harus menjual produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan sampai kita menjual sesuatu yang nggak dibutuhkan, itu percuma. Buat apa kita sudah mengeluarkan biaya produksi, kita sudah mengeluarkan tenaga, waktu, tapi nggak ada yang beli lah, ya sia-sia. Nah, ini dari kriteria pemilihan produk, itu produk untuk kebutuhan yang belum dipenuhi. Produk untuk kebutuhan yang belum dipenuhi ini misalnya tak seorang pun mengetahui cara membuat produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dulu misalnya internet, dulu tidak ada internet, terus habis itu ada yang bisa bikin, nah sekarang kita sudah ada. Terus ada juga kebutuhan yang belum disadari atau unrecognized dan belum dikembangkan, yaitu tadi sama kan, yang kita nggak tahu dulunya ada yang bisa pesan ojek lewat handphone, sekarang bisa. Jadi ada sesuatu yang kita nggak tahu, kita sebenarnya kita butuh cuman kita nggak sadar. Nah itu kalau si pebisnis bisa membaca itu biasanya bisa sukses. Dia harus jeli-jeli melihat kondisi keadaan sekitar. Terus habis itu bisa juga kebutuhan sendiri yang belum ada dan harus diciptakan. Nah, kebutuhan itu bisa diciptakan, yaitu tadi kan orang yang membutuhkan jasa layanan, itu kan berarti kan si perusahaan Gojeknya dia menciptakan kebutuhan manusia. Terus habis itu produk itu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Jadi misalnya pangsa pasarnya sudah ada, misalnya pangsa pasar smartphone sudah ada toh, mungkin kita tinggal bikin produk baru yang lebih sedikit inovatif, maksudnya agak beda tapi tetap dia di pasar smartphone ya kan, walaupun smartphone misalnya Galaxy Note itu serinya sudah sampai berapa sekarang, sampai 7. Nah itu kan pangsa pasarnya sudah ada, jadi kita tinggal membuat produk baru. Terus habis itu produk dapat bersaing dan produk yang sudah ada dengan beberapa kelebihan ini juga desainnya lebih bagus atau kita menjual harga lebih murah. Jadi tergantung strategi apa yang mau kita pilih. Sama biasanya kan harus dilihat sama kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut. Jangan sampai misalnya kita nggak punya sumber dayanya atau kita nggak bisa mendapatkan komponen-komponennya atau apa, tapi kita memaksakan, ya sama aja jatuhnya, nanti malah tidak bagus di hasil produknya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, ya sekarang usaha untuk menumbuhkan gagasan. Jadi menurut Karger sama Mudik itu mencari kebutuhan itu mempelajari industri yang ada ya. Misalnya sekarang kita di zaman yang teknologi serba canggih, itu apa yang dibutuhkan. Misalnya kayak dulu komputer, ada kan komputer besar, layarnya yang masih kotak, yang masih pakai disket, terus lama-lama pakai USB. Nah itu kan dipelajari, jadi dari situ kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin dulu nggak ada yang namanya mouse, nah sekarang ada, lebih gampang mengoperasikannya. Dulu nggak ada yang namanya tab, sekarang ada. Nah kayak gitu, jadi dengan mempelajari industri yang sudah ada saat ini, kita bisa mendapatkan gagasan atau ide produk baru. Terus menganalisis kebutuhan input dan output industri yang ada. Terus analisis pertumbuhan penduduk dan data demografi, studi rencana pengembangan wilayah, analisis perubahan sosial, sama studi dampak undang-undang baru. Ya, jadi di sini maksudnya kalau menganalisis kebutuhan input dan output ini, misalnya memproduksi jenis-jenis bahan baku, komponen-komponen diperlukan oleh berbagai usaha. Jadi kan pernah tahu B2B, business to business. Jadi kayak misalnya iPhone pun Apple itu kan dia istilahnya punya produk iPhone, tapi komponen-komponen di dalamnya itu juga dia kerjasama sama perusahaan lain.
Jadi kan butuh komponen kayak misalnya mobil juga, mobil mungkin ada yang bagian merakit, tapi kayak misalnya bannya pesen dari perusahaan apa, perusahaan ban itu apa ya, masa ban saya lupa. Terus misalnya kaca dari mana, nah itu kan jadi input, jadi dari komponen-komponen itu bisa dirangkai menjadi satu produk. Jadi kita bisa menghasilkan juga yang seperti itu. Jadi mungkin kita kalau nggak bisa menghasilkan yang produk akhir, kita bisa menyediakan komponen dari suatu produk yang dibutuhkan oleh perusahaan lain, itu juga bisa. Terus kalau analisis pertumbuhan penduduk dan data demografi, ya kita melihat pertumbuhan penduduk itu semakin, misalnya kayak di Indonesia penduduknya semakin banyak ya kan, kalau penduduknya semakin banyak, misalnya mobil yang dijual juga semakin banyak, daya beli masyarakat bisa. Dulu kenapa kok misalnya Jakarta bisa tidak macet, karena mungkin yang punya mobil tidak banyak, tapi sekarang karena orang sudah tambah banyak yang ke Jakarta, dan Jakarta itu ibu kota, orang-orang dari berbagai daerah maunya pengennya misalnya mengadu nasib ke Jakarta, semua pada datang ke Jakarta, tambah penuh, tambah banyak penduduknya di situ, juga tambah banyak yang beli mobil, mampu membeli. Nah itu kan sudah beda situasi dan kondisinya. Jadi dilihat dari demografi itu kita bisa lihat peluang-peluang bisnis yang ada. Misalnya juga karena sudah macet, mungkin untuk mengatasi kemacetan pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun MRT misalnya, ya kan, dengan adanya transportasi umum yang layak mungkin kan bisa mengurangi kemacetan yang ada, karena orang-orang cenderung misalnya sudah ada transportasi yang enak daripada nyetir sendiri, misalnya lebih lama ya kan karena macet, terus kedua lebih capek mungkin. Nah mereka dengan misalnya MRT bisa perjalanan lebih singkat, dan juga mungkin kalau di MRT bisa tidur atau bisa ngapa, kan tenaga juga tidak terlalu terkuras lebih banyak, ya seperti itu. Jadi dilihat dari pertumbuhan penduduk atau demografi. Misalnya semakin ke sini banyak penduduk yang penduduk menengah ke atas semakin banyak, nah itu juga bisa. Berarti kan pangsa pasarnya untuk penduduk menengah ke atas lebih banyak. Di situ bisa dilihat ya. Terus studi rencana pengembangan wilayah. Di sini organisasi pengembangan industri semua negara berusaha merencanakan dan mempercepat pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Itu. Jadi ini kalau rencana pengembangan wilayah dipegang pemerintah biasanya nih, kayak Bappenas atau Bapeda itu. Jadi biasanya kan juga perusahaan kan bisa bekerja sama oleh pemerintah kan. Semakin misalnya dia mengikuti aturan pemerintah, biasanya bisa dapat fasilitas yang lebih. Misalnya ini apabila di suatu daerah direncanakan akan dibangun perumahan 19.000 unit, berarti terbuka kesempatan untuk mendirikan usaha di bidang kebutuhan bangunan. Nah itu kan maksudnya bisa kalau ada pengembangan wilayah itu juga bisa mengembangkan peluang-peluang bisnis yang baru. Kayak misalnya tadi ada pembangunan MRT, berarti butuh apa komponen-komponennya, atau mungkin butuh tenaga kerjanya juga kan bisa. Jadi kan tenaga kerja itu kan juga ada perusahaan penyuplai tenaga kerja, misalnya yang bagian outsourcing atau apa itu kan ada. Nah itu juga dia kan bisa membuka peluang usaha di situ. Terus analisis perubahan sosial, ini masyarakat selalu mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan nilai sosial itu tadi. Kalau kita mempelajari tentang manusia itu sangat dinamis, jadi hari ini sama besok mungkin aja bisa berubah. Nah dari situ kalau kita bisa mengetahui perubahan itu tadi, maksudnya atau kita bisa mengestimasi atau meramalkan perubahan itu, kita bisa menyambut peluang itu dengan baik. Bukan di sini pebisnis bukan berarti dia harus jadi peramal ya. Maksudnya hanya mengestimasi kira-kira orang ke depan itu butuhnya seperti apa, dilihat dari kondisi saat ini atau dari pengalaman perubahan yang sudah ada seperti apa. Terus ini juga ada studi dampak undang-undang baru. Di sini pengendalian oleh pemerintah kerap kali berpengaruh terhadap usaha dan tidak jarang menumbuhkan kesempatan-kesempatan usaha baru. Misalnya adanya peraturan